kita. Hai sahabat hati, sudah berapa bulan belakangan ini kita pasti gak asing ya dengar Citayam Fashion Week. Udah ada nama-nama juga yang kita kenal. Terus siapa sih orang yang awal mulanya bikin terobosan akhirnya adanya Citayam Fashion Week itu? Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini sama Ale MP3 yang nama aslinya Abdul Sofi Alail. Lihat dong, langsung suka banget. Aku tuh sebenarnya ya Le, kita Iya. tanya dulu apa kabar Oke. Ale? Alhamdulillah baik Kak. Kabar juga gimana nih Kak Cika? Baik juga, Wah. sehat dan semangat ketemu Ale hari ini. Wah, aku Kak- juga semangat banget nih Kak diundang di podcast Pakai Hati kita. Yeay, semoga bisa bermanfaat nantinya obrolan Yes. kita. Le, Eh, ngomongin fashion, Ale tuh suka fashion dari umur berapa? Kalau dibilang suka fashion aku dari mulai kecil kali ya Kak. Dari Karena kecil? betul suka ngeliat-ngeliat kayak ih lucu nih. Coba kayak punya impian juga jadi fashion designer. Majalah gitu. Yes, bener Kak. Karena suka lihat di TV-TV kayak Hmm. kok ini keren ya. Jadi udah lama sih untuk terobsesi di dunia fashion. Jadi kalau nonton atau baca yang Ale perhatiin justru Baju-bajunya, betul. gitu. Ale tuh bisa ngegambar juga ya? Bisa sih Kak sedikit-sedikit. Itu dari umur berapa Le? Dari kecil itu juga? Betul, aku suka ngegambar dari umur sekitar 5 tahunan gitu Kak. Udah mulai coba-coba ngegambar. Ale berapa bersaudara Le? Aku 4 bersaudara Kak. 4 bersaudara. Aku anak kedua, kakakku cewek, aku punya adik cewek dan cowok. Akhirnya adik yang cowok yang di bawahnya Ale itu ya? Iya betul. Yang akhirnya mengikuti jejak Ale Betul. sekarang. Jadi konten kreator juga. Dia justru jadi tim aku Kak. Dia Oh jadi tim Ale. betul dari awal aku ngonten. Jadi aku datang ke Sudirman di 2019 akhir atau 2020 awal. Aku ke situ kucuk-kucuk datang berdua dia doang. Dan dia sebagai videografer aku yang videoin aku jalan. Oh adik sendiri. Betul. Jadi lebih tahu ya kakaknya maunya apa. Bener. Terus juga kalau misalnya aku marahin nih ini nggak bagus nih, jadi lebih enak juga. Kalau sama teman kan kadang suka nggak enak. Gak enak ya, Betul. agak segen ya. Benar. Kalau untuk protes gitu Betul. kan kadang kita suka perfeksionis Betul. gitu untuk foto sendiri. Iya. Ale boleh nggak ceritain sedikit awal mulanya Ale datang ke situ tuh Oke. kenapa memilih trotoar di Duku Atas? Duku Atas. Oke. Untuk cerita awalnya aku dulu sempet ikut kayak lomba-lomba modeling gitu Kak. Terus daftar agensi model juga. Tapi emang belum dikasih kesempatan sama Tuhan. Jadi aku coba deh manfaatin trotoar. Terus zebra cross juga sempet lihat kan kayak dari dunia modeling di luar negeri banyak banget nih model-model catwalk di zebra cross. Kataku kok seru juga ya, coba deh. Terus aku nyoba-nyoba konten. Pertamanya nggak ada pikiran buat jadi viral atau kayak gimana. Aku buat konten, terus jalan dengan pakai pakaian yang nyentrik. Sempat juga sih kayak dikatain sama beberapa orang pas datang ke sana. Katanya kayak aneh dan segala macam. Bahkan Karena banyak nggak banget. biasa ya. Betul, perkataan-perkataan yang kurang enak. Tapi aku orangnya kan bodo amatan ya. Jadi ya udah aku main karakter mentality. Jadi ngerasa ya udah ini dunia punya aku. Jadi aku jalan dengan PD-nya, konten dan sempat viral. Tapi sebelum adanya Citayam Fashion Week ini ya sempat viral beberapa video aku. Terus aku terusin. Terus jadinya pas ada Citayam Fashion Week ini, jadi aku yang dulu kayak keluar lagi nih, coba deh pengen buat konten lagi. Ya benar. Tapi selalu di Duku Atas atau Ale tuh di kemana-mana gitu berkeliling di Jakarta? Selalu di Duku Atas sih Kak. Emang selalu di situ? Betul. Dari 2019 itu aku selalu di Duku Atas. Terus kenapa aku pilihnya di Duku Atas? Karena dulu aku ngonten kan pas saat pandemi ya. Masih sepi banget. Jadi aku ngerasanya ini kayak Times Square-nya Jakarta, Times Square-nya Indonesia nih. Akhirnya aku pilih Duku Atas. Karena suasananya Betul. menurut kamu gue banget gitu. Iya benar-benar gedung-gedung gimana gitu ya kan Kak. Terus jadi bikin fashion aku kelihatan lebih high fashion gitu. Iya. Seru ya.
Ternyata Seru memang Ale banget, Kak. sengaja memilihnya di Duku Atas. Tapi kan Duku Betul. Atas dari rumah Ale sendiri Di dari Jakarta Jakarta Barat lumayan ya, Ale. kurang lebih sejaman lah, Kak. Sejam. Iya, Ah, sejaman. lumayan ya Betul. effortnya ya. Ke Effortnya situ lumayan. ya. Apalagi dulu aku ngonten naiknya Transjakarta, terus Mm-mm. aku pakai baju nyentrik dari rumah. Nah, itu dia. Itu dia. Itu dari rumah udah diliatin orang di Transjakarta juga kan. Tapi ya yang balik lagi tadi aku bilang kayak aku main karakter mentality kan. Jadi ya udah bodo amat selagi mereka nggak ngasih aku makan, nggak beliin aku baju-baju, nggak bayarin listrik, kayak I don't give a fuck. Ya kan itu kalau itu di perjalanan ya, Le. Mm-mm. Tapi di sekitaran rumah kan juga kadang-kadang gitu ya. Iya benar, Maksudnya ngeliatnya nyentrik banget. nyentrik banget. Karena terlalu unik Iya, gitu. benar. Jadi beda Beda, gitu. belum terbiasa. Gimana, Le, kalau sama yang di lingkungan rumah? Di lingkungan rumah wow, mulai Awalnya tuh gimana? awalnya aku apa sih kayak awalnya tuh misgendering, Kak. Jadi aku tuh bosen banget sama pakaian cowok yang kayak mentok-mentok di jeans, terus Iya, jaket, sweater, sweater. kemeja, kaos. Bener, kayak kok itu doang. Sempat yang dirasain sama Jeffrey Nicole juga kan, dia sempat Hmm. misgendering kan. Jadi aku coba nih pakai pakaian baju yang lebih feminim, Feminin. tapi nggak terlalu yang feminim banget, masih bisa dipakai cowok juga. Contohnya kayak brokat, kayak baju-baju yang rawang Iya, kayak gitu-gitu. sheer gitu ya. Terus aku pakai, ya reaksi dari tetangga-tetangga sih mereka aneh, kayak mereka belum terbiasa. Apalagi aku hidup di lingkungan yang bisa dibilang orang-orang zaman dulu lah yang belum terbuka akan fashion, Kak. Iya, kalau sekarang gimana, Le? Kalau sekarang alhamdulillah mereka jadi pada support. Iya, udah Karena- ngerti soalnya. Iya. Fashion tuh gini gitu. Terus Iya, kalau betul. orang tua gimana, Le? Kalau orang tua juga awalnya sempet gak ngedukung sih, Kak. Kayak bukan gak ngedukungnya bukan karena apa yang aku pengen jalanin, karena lebih mikir kayak gimana nih kalau misalnya orang-orang ngatain kamu. Dia lebih ke nggak mau anaknya tuh sakit hati karena omongan orang. Lebih Jadi, ngejagain betul. perasaan anak sebenarnya. Jadi kata dia better makainya di sana aja. Tapi karena akunya bandel, maunya jadi center of attention Iya. kan. Jadi ya udahlah terobos aja pakai dari rumah. Udah pede aja Iya. deh gitu. Orang tua Ale gimana sih ngedidik Ale dari kecil? Orang tua bisa dibilang lumayan keras sih, Kak. Iya. Iya, cara didik mereka keras, tapi kalau dulu kan aku pas masih kecil bilangnya "Hey, mereka nggak sayang karena marah-marah terus Iya. segala macam." Tapi semakin dewasa, semakin kesini jadi ngebuka pikiran, terus juga udah berteman sama banyak orang, jadi bisa mikir kayak oh mereka nge-treat aku kayak gini ada alasannya nih pasti. Alasannya. Pertama mungkin karena aku anak laki-laki ya mungkin dididiknya keras biar akunya ngerti juga kan kalau misalnya cara didik anak zaman dulu kan kalau laki-laki harus dikerasin ya biar Iya, lebih mentalnya kuat gitu, mentalnya lebih kuat. baja. Betul. Jadi aku mikirnya kayak gitu sih, Kak. Terus akhirnya bisa Ale terapkan dalam kehidupan Ale yang sekarang apa? Yang paling diingat? Yang paling diingat kayak intinya apa ya bisa dibilang kayak sebrengsek apapun lu harus tetap ingat Tuhan lu siapa, harus tetap ibadah kayak gitu, jangan sampai kayak mengsong ke yang ada Yang di norma-norma negatif agama gitu gitu. ya. Betul. Ale kan sempat kerja juga ya di digital Betul. marketing ya. Betul, Jadi Kak. digital marketing di umur 18 tahun. 18 tahun, betul. Jadi lulus langsung kerja gitu. Iya, aku lulus SMK kan dari 2021. Sempat nganggur juga tuh 6 bulan kan. Jadi aku ngonten tuh di Duku Atas itu tuh 6 bulan. Oh, awalnya justru ngonten dulu baru jadi digital Kerja. marketing itu. Belum, Kak. Digital marketing ini aku baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Betul. Jadi setelah aku nganggur, aku kerja di resto. Jadi apa sih namanya? Yang ngebantu-bantu di kitchen. Oke. Nah, habis itu pindah ke jadi barista. Oh, sempat Nah, nyobain. Betul, karena aku mikirnya aku masih muda nih, aku harus nyobain beberapa hal biar bisa bisa belajar dari pengalaman. Nah, setelah aku belajar tentang sosial media segala macam, juga lumayan lama lah berkecimpung di sosial media. Terus aku nyoba apply CV aku ke
digital marketing, agensi-agensi gitu. Oh gitu. Dan keterima alhamdulillahnya. Keterima. Iya. Terus apa? Sekarang masih gak sih? Sekarang aku udah resign. Fokus jadi Content content creator creator. full time, betul Kak. Apa tuh Le yang akhirnya mengambil keputusan besar, ya udah resign, gue fokus ke sini aja. Yang pertama aku nggak menafik. Pertama hasilnya lebih kelihatan. Iya. Terus juga aku kan orangnya tuh gimana ya, nggak suka kerja under pressure Kak. Jadi aku nggak suka kerja di bawah tekanan. Jadi aku ngerasa content creator ini passion aku banget. Walaupun ya lumayan capek, dibilang capek. Terus juga waktu istirahat kurang, tapi aku ngejalaninnya seneng. Happy. Betul. Jadi aku ya yaudah deh pilih jadi content creator aja. Tapi walaupun kita nggak tahu sampai kapan ya kita bertahan, tapi aku selalu kayak punya goals sendiri, punya planning biar gimana caranya nama aku nih biar stabil terus. Punya cara-cara sendiri. Itu biasa goals apa per tahun, atau melihat sekarang situasinya lagi kayak gini, ngikutin situasi yang sekarang, atau tahunan udah bikin? Tahunan udah ada Kak. Terus juga aku mulai belajar kayak ngasah-ngasah soft skill aku kayak dance, terus acting segala macam, biar kedepannya nanti aku tahu nih hal apa nih yang bakal aku lakuin. Even kayak ini Citayam udah nggak ada, mungkin aku bisa jadi dancer atau jadi artis yang main-main sinetron kayak gitu Kak. Atau bisa jadi model-model iklan kayak gitu. Umurnya masih muda juga ya, 19 tahun. Iya betul. Ya Le, kapan Ale mulai berani ngungkapin gaya fashion Ale kayak gini? Dari setelah lulus sekolah. Lulus SMK? Iya. Karena pertama aku sekolah di, maksudnya yang ajarannya tuh ya lumayan agamis. Kan maksudku kayak tes fashionku kan agak sedikit kurang belum masih bisa tabu dipahami ya. Betul. Mereka nganggapnya kayak ini penyimpangan segala macam. Padahal aku pakai baju feminim, aku bawainnya tetap maskulin gitu Kak. Kayak ngerti kan, kayak Harry Style contohnya. Terus Oslo Ibrahim, even dia pakai baju yang feminim tapi dia tetap laki, tetap pada gendernya. Nah setelah aku lulus baru tuh aku berani kayak nunjukin fashion test aku tuh kayak gini. Karena aku pas di sekolah tuh toxic masculinity-nya tuh masih kuat banget Kak, kayak Iya sih. Ngerti kan, apalagi nongkrong bareng cowok-cowok gitu. Kayak kita cowok nangis aja mereka kayak bilang lemah lu, banci lu segala macam. Ya kan, makanya aku kayak masih terlalu takut untuk ngekspresiin diri. Betul. Terus siapa yang menginspirasi Ale dalam berfashion? Role model aku one and only Harry Style. Pasti. Karena dia keren banget, kayak bisa nunjukin ke orang-orang kayak fashion tuh has no gender gitu. Jadi nggak perlu mengkotak-kotakan fashion di gender gitu. Jadi ya aku lumayan terinspirasi dari dia sih Kak. Kayak keren banget. Walaupun dia pakai gaun, pakai baju balet, dia sempat pakai baju balet kan, tapi dia tetap laki gitu. Tetap laki. Betul. Gitu. Iya. Kalau di Indonesia ada nggak? Kalau di Indonesia ada dong. Oslo Ibrahim itu salah satunya. Terus Jeffrey Nicole. Terus untuk di dunia modeling ada Leon Dem, Fernando Lindes, dan masih banyak lagi Kak. Banyak itu. Jadi emang kamu buat cari inspirasi gaya baru dari mana aja sih Le? Selain ngeliatin dari yang memang kamu sukain tadi ya. Oke, dari kadang dari website, terus kadang dari TikTok juga. Terus aku download Vogue Magazine juga kan Kak di aplikasi HP. Karena aku sempat disuruh sama temenku yang fashion stylist, coba deh kalau misalnya mau fashionnya lebih wow lagi, coba download Vogue Magazine. Jadi aku download buat referensi aku lah. Nah habis itu aku pakai cara ATM tuh Kak. Amati, tiru, modifikasi. Jadi aku amati ya, terus aku tiru, habis itu aku ubah nih biar nggak sama kayak mereka. Jadi punya ciri khas sendiri. Mungkin kedepannya Ale udah ada rencana bikin brand sendiri? Spill gak nih? Spill gak ya? Masih, mungkin aku
tertarik sih Kak untuk buat brand sendiri, desain hasil aku sendiri. Nanti kita lihat aja gimana enaknya, gimana hasilnya. Ini masih rahasia. Oh ya masih rahasia. Betul. Oke ditungguin aja berarti Betul. kalau gitu. Waktu SMK tuh ngambil jurusan apa, Le? Jurusan software engineering Kak, nge-coding. Oh, Yes. Tapi nge-coding. aku kebetulan gak pernah masuk. Maksudnya kalau misalnya ada pelajaran itu Jarang. kayak aku kabur. Kenapa nggak ini nggak? Karena aku masuk situ bukan karena kemauan aku. Oh karena Jadi sama orang tua. Iya. Karena yang pertama tadi aku bilang aku nggak suka ditekan kan. Jadi aku ngerasa ini bukan passion aku nih. Tapi aku masih punya plan B. Jadi di sana ada eskul desain grafisnya kayak ngegambar-gambar. Jadi aku itu yang kamu banget. tekunin di ekstrakurikulernya. Karena kalau aku sih punya mindset kalau misalnya di cara ini lu nggak bisa, coba cari cara lain yang menurut lu kayak ini passion lu banget kayak gitu Kak. Oke. Tapi akhirnya untung orang tua ngedukung ya, Le? Iya ngedukung Kak, akhirnya support. Pas sudah lulus SMA kamu mau Iya. jadi apa tuh ngedukung ya? Ngedukung banget. Alhamdulillahnya aku punya orang tua yang suportif sih Kak, support system banget. Jadi itu salah satu apa ya? Aku semangat ngonten, terus semangat warawiri kemana-mana, catwalk di zebra cross karena ada dukungan orang tua. Karena orang tua nggak pernah maksain jadi apa yang mereka Anaknya. mau, betul. Tapi kan Le, kadang-kadang tuh kita punya keluarga yang bisa jadi support system yang baik. Betul. Cuma ya lingkungan gak begitu gitu. Yes. Kadang-kadang apalagi saat kita menjadi seseorang yang berbeda di antara yang lain. Betul. Gitu kan. Kamu pernah gak dapat omongan atau hinaan yang nyakit banget gitu? Sering Kak. Karena aku dari kecil bisa dibilang korban bullying. Oh ya gimana tuh? Iya. Karena dulu aku pas SD emang lebih nyamannya main sama cewek kan. Jadi karena kalau misalnya aku main sama cowok tuh kayak ngerasanya gak sejalan aja gitu. Kan kalau misalnya aku nongkrong sama cowok tuh kayak mereka keras segala macem. Sedangkan aku juga sama-sama keras nih, takutnya clash terus kan. Nah kalau misalnya sama cewek tuh aku ngerasa kayak lebih di ngertiin gitu. Tapi teman-teman cowokku nih nganggapnya banci segala macam ya, seperti gitu, pada umumnya lah. Padahal kan nggak gitu caranya gitu. Itu dari kecil Kak. Jadi pas aku udah gede terus mereka orang netizen bilang kayak gitu, jadi aku udah biasa. Jadi mentalku udah kebentuk nih, udah kuat. Gimana cara nanganin kalau misalnya ada perkataan-perkataan itu lagi yang mereka lemparin ke aku. Gimana caranya? Kalau Ale ngadepin itu? Caranya aku diemin aja sih Kak sekarang. Kayak aku malah improve diri aku menjadi hal yang lebih baik. Karena kalau misalnya kita dijahatin, kita balas jahat tuh gak bakal ada habisnya. Jadi aku berusaha jadi yang terbaik biar mereka nanti lihat nih, wah gue nyesel ngatain dia. Masa orang yang gue katain bisa jadi ini, sedangkan gue jadi apa, kayak gitu. Tapi pernah sampai kepikiran banget gitu gak sih Le? Pernah. Sampai nangis, sampai setiap malam nangis mulu gara-gara waktu pas viral tahun 2020-an itu bener-bener banjir hate speech. Komennya ya? Bener, kayak nyakitin banget. Kalau misalnya masalah tentang mereka ngatain personality aku is okay, tapi kalau misalnya dia udah bawa-bawa orang tua itu wah kacau. Jadi aku nangisnya gara-gara itu, kayak kalau udah bawa keluarga orang tua ya. Bener Kak. Mereka ngatain kayak ini orang tuanya bla 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 segala macem. Kayak apa hubungannya gitu. Maksudnya ini jalan yang gue pilih nggak ada sangkut pautnya sama orang tua gitu. Jadi kayak netizen tuh kayak seakan-akan apa tahu tentang, paling tahu iya bener, tentang kisah hidup kamu nyata gitu. ya, hidup nyataku kayak gimana. Padahal yang mereka lihat cuma dari layar HP doang. Iya, video. Betul. Dari sekotak gini ya. Iya. Udah bisa jadi orang yang paling tahu kadang-kadang. Bener Kak. Kamu bisa dibilang sebagai pionirnya Citayam Fashion Week. Gimana menurut Ale? Aduh Kak, kalau misalnya dibilang pionir juga aku nggak mau ngeklaim itu sih Kak. Walaupun orang-orang yang bilang kayak gitu ya Kak. Jadi awal Citayam itu rame karena ada 2 orang anak yang diinterview gara-gara pacaran.
Tegar Nadia namanya, dia Iya. nendang-nendang gitu lagi di Yang interview yang kakinya gerak ya, yang iya, lucu itu. betul. Nah, habis itu anak-anak, yang seumuran mereka datang ke situ dengan Mhm, pakaian yang lucu, yang nyentrik, mhm. datang biar diinterview, biar kayak Tegar sama Oh, Nadia. iya. Tapi belum ada yang catwalk di Zebra Cross. Mhm. Nah, barulah tuh nama Citayam Fashion Week karena, pada adu outfit kan, jadi disebutnya Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week. Terus aku mikir di rumah kayak, kenapa nih disebut Fashion Week? Padahal Fashion Week kan identik sama runway. Iya. Dan aku mengadaptasi dari konten aku yang runway di Zebra Cross. Jadi aku datang ke situ lah untuk sekian lama nggak ke situ-situ, datang dan jalan di Zebra Cross berdua temanku dan itu langsung viral. Gitu Kak Waktu kamu ceritanya. kembali ke Betul. Citayam ini. Betul. Sebenarnya disebutnya Citayam tuh karena banyakan anak Anak dari Citayam Citayam betul, ya. didominasi sama anak Citayam. Oke, terus di mix lagi sama ala jalan di Zebra Jalan. Cross itu yang dibilangnya Nah, Fashion Week jadi Citayam Fashion betul. Week gitu ya. Yes. Apa yang Ale harapkan dari Citayam Fashion Week? Yang aku harapin ke depannya semoga Citayam Fashion Week ini bukan sekedar tren sih Kak, aku mau Mm-mm. biar kayak apa ya? Biar Indonesia juga punya Harajuku loh. Iya. Kayak mereka untuk tempat berekspresi, untuk meluangkan isi kepala mereka di dunia fashion. Kreativitasnya. Betul. Apalagi selama pandemi kemarin fashion di Indonesia tuh sempat mati. Iya. Jadi dengan adanya Citayam Fashion Week, fashion Indonesia tuh kembali naik lagi. Mm-mm. Bahkan dilihat sama media Jepang, Iya. terus media Korea, orang-orang luar udah mulai ngeliat nih, Iya. oh ada tren baru Citayam yang Fashion Week ini. betul yang mendobrak. Terus juga aku mau bilang kayak karena banyak banget yang komen di TikTok aku juga kayak ini orang halu banget jadi model, kayak jalan-jalan mulu nggak capek. Karena aku punya mindset kayak fake it till make it, kayak berpura-pura aja sampai lu beneran. Iya. Dan itu beneran Kak, aku ngerasain kayak aku punya kayak wishlist gitu, aku nulis di HP 100 bucket list, aku pengen kayak jalan sama model. Itu tahun 2020 aku nulis itu. Dan sekarang kemarin pas di Kuningan aku jalan sama Udah model-model terwujud. profesional kayak wow, garis seksis. Kayak aku sempat beberapa kali gak percaya Tuhan Kak, karena aku sempat ngerasain di titik kayak kok Tuhan gak adil ya, kayak aku gak dikasih kesempatan gitu. Kayak gak dikasih kesempatan untuk apa namanya, kayak untuk ngewujudin mimpi-mimpi aku. Sampai di mana kayak Tuhan langsung kayak bek ngasih kayak wow. Apa yang waktu itu apa Le yang bikin Ale ngerasa kayak gitu? Ngalamin apa? Ngalamin kayak mungkin dari pressure orang-orang kayak bilang lu nggak punya potensi untuk sukses segala macem. Terus aku ngerasa oh iya benar juga ternyata. Kenapa sih Tuhan nggak ngasih apa namanya, nggak ngasih aku untuk Jalan yang jalan lebih mudah benar gitu. benar. Terus sampai di tahun ini dengan adanya Citayam Fashion Week, kayak Tuhan langsung ngewujudin beberapa mimpi aku kayak langsung sekaligus gitu. Terus aku kayak wow, kayak ternyata Tuhan masih ada, masih sayang. Terus aku jadinya oke, mungkin mulai dari sekarang aku harus belajar nerima kayak Tuhan beneran ada, terus harus kayak lebih ngedeketin aku sama Tuhan. Dan itu wow, terus kayak Tuhan selalu ngelihat perjuangan seseorang gitu. Dia nggak pernah tidur. Iya. Terus apa cita-cita Ale ke depan nih? Cita-citaku mungkin yang pertama dari dulu kan pengen jadi model deh Kak. Iya. Jadi kedepannya mungkin bisa masuk agensi model. Yes. Itu goals pertama aku sih Kak. Terus bisa jalan di Paris Fashion Week. Amin. Aku tahu sih itu impossible, tapi balik lagi yang ke pertama tadi aku bilang Tuhan selalu ngeliat perjuangan seseorang kan. Mungkin aku harus berusaha 2 kali lipat biar bisa jalan di sana karena aku tahu itu nggak mudah. Ya tapi kalau misalnya aku beruntung, kenapa enggak? Apa yang Ale harapkan, yang ingin Ale perbuat, lakuin untuk orang tua yang selalu dukung Ale, support Ale?
yang sampai sekarang belum kesampaian? Yang pertama, aku belum bisa ya, walaupun perjalananku masih panjang ya, Kak. Aku punya goals tahun ini bisa beliin rumah untuk orang tua, Amin. amin. Karena, aku kan maksudnya rumahnya masih sewa ya. Iya. Jadi aku pengen aja ngebawa orang tuaku, ke rumah yang hasil dari keringatku sendiri, gitu. Terus yang kedua bisa beli mobil untuk Iya. bawa mereka jalan-jalan, karena Yes. mereka sempet bilang kayak, "Iya nih kapan nih dibawa sama," dia kan kalau orang tua manggil aku kan babang ya, Babang. "Babang Ale nih kapan?" Kayak gitu sih, Kak. Terus yang ketiga pasti naikin haji kedua orang tuaku. Amin. Iya, Amin ya, Le. yes. Itu ada di wishlist yang 100 Yes, itu juga ya, bener. bucket list itu juga ya. Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh, dong. Kak. Kak, dengan fashion statement yang bagus ini, Oke. dan kamu tadi sempat bilang bahwa semua terbatas secara Yes. finansial. Mm-mm. Budget yang kamu ini gimana? Siapkan atau Siapkan keluarkan. untuk membuat baju sebagus ini gitu loh. Oke. Untuk budget, Mix and match-nya. oke. Untuk budget sendiri aku, bisa dibilang nggak terlalu mahal sih, Kak. Karena baju-baju yang aku pakai kan aku suka bikin sendiri, dalam artian kayak nge-rework gitu. Iya. Kayak baju yang udah ada, terus sekarang aku suka gunting-gunting Iya. biar kelihatan baru. Iya. Terus kadang aku nge-thrift di Pasar Senen yang lagi booming kan, Iya. sekarang nge-thrift. Karena yang pertama harganya jauh lebih murah. Iya. Terus yang kedua bisa mengurangi, bisa mengurangi polusi pakaian-pakaian yang udah numpuk banget sekarang kan. Iya. Jadi bisa nge-recycle. Mm-mm. Terus yang ketiga pasti barang-barang di thrift tuh, eksklusif, limited, cuma Iya. 1. Kita nggak tiba-tiba yang kembar gitu iya. ya. Jadi aku lebih milih thrift shop sih, Kak, daripada harus kayak belanja di mall gitu. Boleh di-spill nggak dari head to toe ini? Head to toe, oke. Aku spill dari kacamata kali ya. Aku Iya. beli di harga 30 ribuan. 30.000. Yes, di toko online. Terus headphone 100 ribuan gitu. Heeh. Terus untuk baju kemeja aku beli online juga 50 ribuan. Oh ya, Yes, itu lucu 50. banget. Tapi itu udah ada ininya. Iya, udah ada ininya, Kak. Udah ada misi ininya. Iya, udah ada. Aku pikir 50. kamu tempel. 50 ribuan. Terus untuk celana leather pants aku nge-thrift di 100 ribuan. Iya. Terus untuk sepatu di toko online 250 ribuan. Gitu. Terus tas 100 ribu. Jadi kurang lebih gak sampai 500 ribu bahkan. Le, kalau ngomongin Citayam Fashion Week kan sebenarnya itu wadah yang bagus untuk Yes. anak muda. Tapi kayak maksudnya ada sisi juga yang mungkin jadinya dilihatnya negatif sama masyarakat, karena kan ada membuat macet. Yes. Terus kayak sampahnya tuh yang datang bukannya dibuang ke tempat sampah, tapi kayak ya udah bisa makan. Iya, bener. Karena mungkin seru ya sambil nonton, sambil lihat-lihat bajunya yang lucu-lucu gitu. Bener. Jadi buangnya Wah. sembarangan. Gimana komentar Ale soal itu? Untuk komentar aku agak sedih sih, Kak. Karena maksudnya pemerintah udah kasih tempat nih, kayak wadah untuk kita berekspresi. Apalagi nggak ada yang larang juga kan. Kok kalian seenaknya gitu buang sampah sembarangan. Padahal mereka kita juga nongkrongnya di situ. Masa nyaman gak sih melihat sampah berserakan? Kayak aku sedihnya itu sih, Kak. Kurang kesadaran orang Indonesia untuk buang sampah pada tempatnya. Mungkin kedepannya bisa lebih aware lagi ya tentang sampah. Mungkin sedikit-sedikit aku juga pengen nyisipin gitu sih, Kak. Kalau misalnya kita pada saat ini kan bumi lagi global warming ya. Gimana caranya kita untuk mengurangi itu, walaupun bisa dibilang sepele sih, tapi berpengaruh gitu sampah. Jadi aku mungkin bakal ngedukasi mereka untuk buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Dimulai dengan hal Kecil, betul. Kayak satu orang bilang, ya elah kan gue cuma buang sampah 1, terus diulangi sama 250 juta jiwa. Jadi sampahnya 250 juta. Betul, makanya mulai dari hal yang terkecil aja, buang sampah pada tempatnya itu sih. Iya. Harapan Ale sendiri untuk Citayam Fashion Week apa? Harapannya mungkin untuk anak-anak Citayam Fashion Week, biar kalian bisa lebih explore lagi seputar fashion. Terus juga
eh kan banyak ya Kak, kayak anak-anak yang main ke situ putus pendidikan. Kok nggak salahin mereka? Mungkin mereka berhenti karena faktor ekonomi dan segala macam. Tapi untuk kalian yang masih sekolah, please jangan berhenti karena menurut aku pendidikan penting sih Kak. Walaupun kayak pendidikan maksudnya kayak sekolah tinggi nggak ngejamin lu sukses, tapi pendidikan bisa ngerubah mindset kita untuk kita menjadi orang yang sukses. Iya. Menurut aku kayak gitu. Terus yang ketiga yang tadi kita bilang buang sampah pada tempatnya. Terus yang keempat mungkin pemerintah kasih wadah Pemerintah, kali iya ya. kali ya. Mungkin dibantu kelola kali ya. Betul. Jadi mungkin nanti jadinya lebih rapih Betul, juga, lebih terorganisir teratur, iya. Kak. Kayak kita ke situ datang ada tujuannya. Iya. Terus juga mungkin bisa diadain lomba-lomba biar kita Iya. anak-anak di situ ngerasa kita dapat achievement, penghargaan segala macam itu Kak. Harapan aku untuk Citayam Fashion Week. Oke Ale, terakhir kita minta tips dari Oke. Ale untuk teman-teman yang mungkin punya impian banyak di depan kayak Ale, yang tapi banyak juga hal-hal yang kayaknya kok susah banget ya, Oke. kayaknya nggak selalu mendukung ya lingkungan atau situasi. Kadang kan ada orang-orang yang gampang nyerah, tapi Ale enggak. Yes. Gimana Ale kasih tips untuk teman-teman kita, untuk sahabat-sahabat hati yang mungkin lagi dengar atau nonton? Oke. Yang pertama aku bukan ingin menggurui atau apa, kita sama-sama belajar juga. Untuk tips biar kita istilahnya jadi orang yang sukses lah. Pertama kita harus mau terus belajar. Jangan pernah ngerasa cukup, kayak even kita udah kayak ngerasa ilmu gue udah cukup nih. Tapi aku selalu nggak pernah ngerasa kayak gitu Kak. Aku selalu ingin belajar dan belajar karena dengan belajar aku punya pandangan point of view atau kayak jadi aku punya cara sendiri nih untuk aku cari jalan. Jadi aku kumpulin nih point of view orang, terus aku gabungin, terus aku tarik benang merahnya. Dengan cara belajar dari orang-orang aku ngerasa bisa ngebawa aku ke titik ini. Terus yang kedua terus berusaha aja, walaupun ya namanya hidup pasti ada kadang di atas kadang di bawah. Tapi gimana cara kita nge-handle-nya aja Kak. Jadi yang tadi aku bilang juga, Tuhan gak pernah merem kok dengan kita-kita yang selalu berusaha. Pasti tinggal tunggu waktunya aja nih kapan dikabulin. Jadi kita tetap aja berusaha. Terus yang ketiga, karena aku juga hidup, maksudnya gak terlalu hidup di keluarga yang ada. Jadi mungkin kita harus bisa lebih kreatif Kak. Betul. Biar kita punya cara-cara sendiri untuk menuju kesuksesan. Kayak gitu Kak, tips dari aku. Terima kasih Sobat Hati yang udah dengar, udah nonton. Jangan lupa ya di subscribe YouTube-nya, di follow Spotify-nya, Instagram-nya juga untuk tahu kapan tayang episode-episode baru. Dan juga di follow juga TikTok-nya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.